yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, leader yang efektif yang pertama adalah kepemimpinan dengan memberi contoh seperti tadi. Jadi kalau teman-teman menjadi pemimpin dan memberikan contoh, cenderung anak buahnya itu akan mengikuti pimpinan, sehingga tim akan lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah pemimpin harus visioner, yang tadi harus bisa menjabarkan visinya. Kemudian yang kedua kompeten secara teknis. Jadi kalau misalnya Mas Agung dipinta memimpin untuk tim pajak, nah Mas Agung sendiri secara teknis sudah memahami, itu akan lebih mudah. Kalau anak buahnya juga satu tim pajak, karena sudah menguasai. Tapi berbeda kalau kita tidak menguasai teknis, akan sulit sekali untuk menggerakkan tim. Yang kedua adalah komunikator yang baik. Nah, komunikator adalah satu hal yang sangat penting bagi seorang leaders. Karena apa? Semua perintah itu harus dikomunikasikan. Kalau komunikasinya tidak jelas, akhirnya pelaksanaan di lapangannya menjadi kacau. Komunikasi itu bisa secara tertulis, bisa secara lisan, ya resmi bisa by email misalnya, nah, mungkin kemudian juga bisa by chatting dan sebagainya. Itu harus dibuat satu keterampilan yang baik terkait komunikasi tadi. Kemudian motivator yang baik, karena untuk menjalankan proyek itu resikonya banyak. Baru gagal sebentar membuat anak buah kita mungkin sudah tidak semangat lagi untuk kerjakan. Jadi seorang pemimpin harus bisa memotivasi bahwa semua hambatan-hambatan itu bisa dilalui dengan kerjasama. Kemudian mempertahankan keputusan pada manajemen yang lebih tinggi bila diperlukan. Kemudian mendukung anggota tim, mendorong ide-ide baru. Jadi kalau anak buah kita ada ide, jangan dipatahkan dulu. Dipelajari, dan kalau memang bagus untuk diterapkan. Kemudian kebalikannya, pemimpin yang tidak efektif, yang pertama tidak yakin pada diri sendiri. Kalau kita saja tidak yakin, bagaimana anak buah kita bisa mencapai target? Jadi memang modal yang pertama harus yakin. Kalau kita tidak yakin, anak buah kita juga tidak yakin, yang akhirnya proyek tidak bisa berjalan. Kemudian kedua adalah kurangnya kemampuan teknis. Tadi sama ya, seperti yang sebelahnya, kompeten secara teknis, tapi sebaliknya tidak efektif kalau tidak memiliki kemampuan teknis, karena akan sulit untuk mengarahkan tim. Kemudian komunikator yang buruk, artinya perintah-perintah kita tidak bisa diterjemahkan oleh tim kita. Yang terakhir adalah motivator yang buruk, tidak bisa memberikan motivasi, malah cenderung mendemotivasi. Contohnya, kalau pekerjaan ini tidak dikerjakan, maka akan saya pecat, maka akan saya PHK, maka akan saya potong gajinya, dan seterusnya. Itu memberikan ketakutan, itu bukan motivator yang baik. Jadi orang tersebut bekerja karena ketakutan. Kalau orangnya ada di situ, kalau orangnya ada di situ, dia tidak akan bekerja. Tapi motivator yang baik, leadernya baik di tempat atau tidak, timnya akan tetap berjalan karena memang dia memberikan motivasi yang baik. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, pentingnya keterampilan memimpin, leadership. Manajer proyek yang efektif memberikan kepemimpinan dengan contoh. Seorang pemimpin fokus pada target-target jangka panjang dan tujuan-tujuan besar, serta memberi inspirasi orang-orang untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang manajer menangani detail hari ke hari untuk mencapai target-target yang spesifik. Manajer proyek sering mengambil peran pemimpin maupun manajer. Jadi maksudnya yang poin 3 saya jelaskan, seorang manajer menangani detail hari ke hari, day to day. Jadi manajer harus memastikan bahwa day to day activities-nya itu benar-benar mencapai target. Saya contohkan misalnya seorang manajer proyek terkait untuk mencapai penjualan misalnya. Misalnya target untuk penjualan produk tertentu diproyekkan nilainya 1 bulan 100 juta. Nah 100 juta itu harus dibagi ke dalam 25 hari kerja misalnya. Perharinya berarti misalnya 4 juta rupiah. Nah 4 juta rupiah itu harus dimonitor. Misalnya sudah tanggal 10 seharusnya sudah mencapai 40 juta. Tetapi yang tercapai baru 35 juta. Nah, disitulah fungsi leader untuk terus mengingatkan mencapai target. Nah, berikutnya adalah skill good leader need. Jadi skill-skill apa saja yang diperlukan bagi seorang manajer proyek agar dia bisa memimpin tim dengan baik. Yang pertama adalah strategic thinking. Developing a vision of where you want to be. Jadi kembangkanlah visi
kamu mau kemana, tujuan akhirnya. Contohnya tadi misalnya diminta untuk memimpin proyek penjualan dengan target 100 juta per bulan. Target akhirnya adalah 100 juta tadi. Kemudian yang kedua, planning and delivery. Planning how to achieve your vision and dealing with challenge along the way. Maksudnya adalah bagaimana kita merencanakan dan mendeliver. Mendeliver itu artinya mengimplementasikan. Misalnya perencanaan launching produk baru. Misalnya produk makanan ya, misalnya biskuit gitu, biskuit rasa susu misalnya. Nah, di situ sudah direncanakan dan bagaimana mendeliver itu menjadi sebuah eksekusi. Kemudian yang ketiga, skillnya adalah people management. Finding the right people and motivating them to work towards your vision. Jadi people management yang paling penting adalah finding the right people. Carilah orang-orang yang cocok. Jadi masing-masing orang itu akan berbeda. Ada sukanya, orang yang sukanya terhadap hal-hal detail. Tempatkanlah dia di administrasi. Orang yang sukanya ngetik-ngetik, membuat kata-kata yang bagus. Tempatkanlah dia di bagian pembuatan korespondensi surat menyurat. Ada orang yang suka berhitung. Tempatkanlah dia di bagian finance atau keuangan, dan seterusnya. Intinya adalah temukanlah orang yang pas di posisi yang tepat. Karena kalau orang yang pintar tidak pada posisinya tidak produktif, misalnya dia jagonya di akuntansi, tetapi disuruh jualan. Orang akuntansi sama orang sales itu berbeda banget karakternya. Orang akuntansi cenderung detail dan di belakang meja. Sementara orang sales dia cenderung keluar ruangan mencari customer dan mobile gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Kemudian ada change management. Recognizing, responding, and managing change to your vision and plan. Change management adalah bagaimana kita memimpin sebuah perubahan. Karena yang namanya proyek, itu perlu ada suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola pikir, perubahan cara kerja, perubahan target, dan seterusnya. Jadi, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan kepada satu perubahan. Yang kelima, skill kelima adalah communication. Working on the best way to communicate your vision to other and listening to ideas. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tim kita, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendengarkan ide-ide dari anak buah kita. Nah, Jack Welch, ya, saya beri contoh. Jack Welch adalah salah satu CEO yang tersukses di dunia. Dia pernah memimpin GE. Dia punya satu metode, yaitu satu kepala lebih buruk dibandingkan 10 kepala. Artinya apa? Semua permasalahan kalau dikerjakan secara bersama-sama, idenya bukan hanya dari pemimpin saja, tapi dari anak buah itu akan lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah persuading and influence, encouraging people to help you achieve your vision by demonstrating its advantage. Jadi bagaimana kemampuan untuk mempersuasi, menginfluence, mempengaruhi. Jadi kalau ini hal yang sangat penting, bagaimana kita bisa mempengaruhi tim untuk mencapai tujuan. Karena kalau tidak memiliki kemampuan ini akan sangat sulit mengarahkan tim.